Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Mukminin Khadijah, beliau dilahirkan di Mekah tahun 68 sebelum Hijriah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Khadijah dididik dengan akhlak mulia dan terhormat sebagai seorang wanita, sehingga ia tumbuh dengan karakter yang kuat, cerdas, dan menjaga kehormatan. Ia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Orang pertama yang menerima dakwah Islam, dan wanita yang paling dicintai Rasulullah. Pada masa jahiliyah, sebelum kenal dengan baginda Rasulullah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dikenal sebagai seorang wanita yang kaya dan seorang pedagang besar. Ia bekerja sama dengan laki-laki untuk bagi hasil barang dagangan karena laki-lakilah yang terbiasa bersafar ke Syam untuk berdagang. Sedangkan para wanita di masa itu tidak terbiasa keluar ke tempat yang jauh. Inilah merupakan tradisi bangsa Arab kala itu. Hari-hari terus berlalu, hingga pada suatu saat beliau mendengar kisah tentang seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Seorang laki-laki yang berakhlak mulia, jujur dan terpercaya. Kemudian, ia kirim seseorang untuk menawarkan kerjasama dagang menuju Syam. Ia berikan barang kualitas super, yang tidak ia percayakan kepada pedagang lainnya. Ketika Khadijah dan Muhammad telah sepakat bekerja sama, Khadijah menyertakan seorang budak laki-lakinya yang bernama Maisaroh untuk membawa barang dagangan itu hingga ke Syam. Kemudian Rasulullah mulai menjual barang dagangannya dan membeli barang lainnya yang beliau inginkan. Sesampainya di Mekah, beliau menemui Khadijah dengan hasil keuntungan dagangnya. Kemudian Khadijah membeli barang bawaannya. Rasulullah pun mendapatkan untung berkali lipat. Sementara itu, sebelumnya Khadijah telah menikah 2 kali. Pertama menikah dengan Atik bin Aid al-Mahzumi, yang kemudian meninggal. Dan kedua, dengan Abu Halah bin Nabashi at-Tamimi, dan juga meninggal dunia. Tapi dari Abu Halah, ia mendapatkan seorang putra yang bernama Hind bin Abu Halah. Setelah itu, Khadijah menutup hatinya dari semua laki-laki. Ia tak ingin lagi menikah dan memutuskan untuk hidup sendiri. Namun, cerita-cerita tentang Muhammad SAW yang ia dengar dari orang-orang dan dari Maisaroh menggoyahkan keteguhannya. Ia begitu kagum dengan seorang laki-laki yang begitu mulia akhlaknya. Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara 2 orang yang mulia, Muhammad SAW dengan Khadijah binti Huwailid. Maharnya adalah 500 dirham. Pernikahan ini berlangsung saat Muhammad bin Abdullah belum mendapatkan kedudukan istimewa sebagai seorang nabi dan rasul. Sebelum Muhammad dikenal dan memiliki banyak pengikut. Sebelum Muhammad kaya dan menjadi pemimpin negara. Khadijah merupakan wanita yang cerdas, kecerdasannya terlihat saat ia ingin menikah dengan Nabi. Ia memilih seorang utusan yang bernama Nafisah bin Maniyah. Wanita ini ia pilih dan tugaskan meneliti Nabi Muhammad setelah pulang dari Syam. Agar ia tidak merasa malu karena menyatakan perasaan terlebih dahulu, tampaklah seolah-olah Nabi Muhammadlah yang menginginkan Khadijah dan meminta dirinya untuk menikah dengan beliau. Setelah menikah, kembali Khadijah memberi keteladanan dalam kematangan akal dan pikiran. Ia tidak panik tatkala suaminya dalam kebingungan menerima wahyu pertama. Ia jawab dengan yakin bahwa Allah tidak akan menghinakan suaminya. Jawaban itu ia kuatkan dengan alasan-alasan, sehingga sang suami benar-benar merasa tenang. Tak cukup sampai di situ, ia bawa suaminya ke Warakah agar semakin tenang dengan peristiwa ajaib yang tengah terjadi. Perhatikanlah tahapan-tahapan Khadijah dalam menenangkan suaminya dalam menerima wahyu. Pasti semakin tampaklah kecerdasan dan kematangan jiwanya. Setelah memeluk Islam, beliau korbankan hidupnya. Kehidupan yang tenang dan nyaman, berubah menjadi kehidupan yang menantang dan penuh gangguan. Kehidupan dakwah, jihad, dan pengepungan. Keadaan tersebut sama sekali tak mengurangi cintanya Khadijah kepada suaminya, bahkan ia bertambah cinta kepada sang suami. Bertambah cinta pula terhadap agama yang ia bawa. Ia senantiasa mendampingi dan mendukungnya mencapai tujuan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ketika orang-orang Quraisy memboikot dan mengasingkan Bani Hashim ke pinggiran Mekah, Khadijah tak ragu pergi bersama suaminya. Waktu pengasingan dan boikot tersebut bukanlah waktu yang singkat. Bani Hashim begitu menderita, kekurangan makanan, sampai-sampai mereka makan dedaunan karena tak ada makanan. Dalam keadaan tersebut, Khadijah yang bukan bagian dari Bani Hashim, tetap menemani sang suami. Padahal ia dulunya wanita kaya dan berkecukupan. Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia, Maryam binti Imran,
ibunda Nabi Isa, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asia istri Fir'aun. Hadis riwayat Tirmizi dan sanadnya disahihkan Syuaib al-Arnaud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai katakan padanya bahwa Rabbnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capai." Hadis riwayat Bukhari. Setelah mengetahui bagaimana setianya ibunda Khadijah menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita paham bagaimana kedudukan beliau di sisinya. Hal itu juga tampak dari riwayat-riwayat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut namanya, memuliakan teman-temannya sepeninggal beliau, sampai-sampai Rasulullah ucapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah, yang menjelaskan kedudukan Khadijah di hati beliau. "Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah." Hadis riwayat Muslim. Hingga pada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anhu wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang turun memakamkan jenazah sang istri tercinta. Dengan tangannya yang mulia, beliau memasukkan jenazahnya ke kuburnya. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah sangat berdekatan waktunya dengan wafatnya Abu Talib. Rasulullah benar-benar merasa sedih dengan wafatnya dua orang yang beliau cintai ini. Beliau ditinggalkan oleh dua orang penolong dakwahnya. Ditambah lagi, sang paman wafat dalam keadaan berada di atas agama nenek moyangnya. Karena begitu sedihnya Rasulullah, tahun ini pun dinamakan tahun kesedihan. Kisah selanjutnya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri baginda Rasulullah yang dinikahinya dengan status yang masih gadis. Beliau yang paling muda dalam usia pernikahan, dan istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadits. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 9 sebelum hijrah. Nabi memanggilnya dengan Humaira, karena putihnya kulit beliau. Ibunya adalah Ummu Ruman bin Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lahir setelah risalah Islam diturunkan. Artinya, beliau tidak sempat mengalami fase jahiliyah dalam kehidupannya. Beliau terlahir dalam sebagai muslimah karena kedua orang tuanya telah memeluk Islam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku belumlah berusia balik ketika kedua orang tuaku sudah memeluk Islam." Aisyah dilahirkan di rumah yang penuh cahaya keimanan. Kedua orang tuanya yang merupakan sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembimbingnya. Ia tumbuh dengan bimbingan agama yang mulia dan pengajaran budi pekerti yang luhur. Saat berusia 17 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Aisyah, dan kemudian menikahinya pada saat Aisyah sudah berusia 9 tahun. Karena usianya yang sangat muda, tidak heran setelah menikah dengan Rasulullah kita mendapati riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa Aisyah masih suka bermain-main layaknya anak kecil. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah pernah menemuiku saat aku bermain dengan anak-anak perempuan." "Apa ini hai Aisyah?" tanya beliau. Ku jawab, "Ini adalah kudanya Sulaiman." Beliau pun tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai istrinya yang masih belia ini. Beliau berpesan kepada ibu Aisyah, "Ummu Ruman, hai Ummu Ruman, aku menitipkan Aisyah agar engkau membimbingnya dengan baik. Dan jagalah untukku apa yang ada padanya." Rasulullah sangat senang berjumpa dengannya. Beban yang beliau rasa menjadi hilang dengan menemuinya. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangsungkan resepsi pernikahan dengan Aisyah. Beliau mulai berumah tangga dengannya, dan kota Madinah pun turut merasa bahagia dengan kebahagiaan keduanya. Setelah sebelumnya mereka bergembira dengan kemenangan di Perang Badar. Pernikahan ini dilaksanakan di bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Sejak saat itulah, Aisyah hidup bersama suaminya, membina rumah tangga bersama suami terbaik dunia dan akhirat. Aisyah memiliki ilmu yang luas. Atta bin Abi Raya berkata, Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling faqih, paham agama.
Seorang yang paling baik pandangannya dalam permasalahan umat. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah kami para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bingung dalam suatu hadis. Niscaya kami bertanya kepada Aisyah, dan pasti kami dapati pengetahuan padanya tentang hal itu." Sebagaimana diketahui, bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena alasan itu pula banyak sahabat dan tabi'in yang berguru kepada beliau. Ada sekitar 299 orang sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari beliau. Setelah 27 tahun Madinah menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin, perubahan pun terjadi. Ibu kota Daulah Islamiyah pindah ke Kufah. Namun, berubahnya keadaan tersebut tidak membuat pamor Madinah sebagai kota ilmu luntur. Para tokoh sahabat membuka majelis-majelis mereka di Madinah. Dan di antara majelis yang paling ramai disinggahi para pelajar adalah sebuah majelis yang berada di dekat rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan pengajar di majelis tersebut adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Banyak ulama dan tokoh terkemuka lahir dari madrasah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan salah satu buku hadis yang paling terkenal di dunia Islam, Musnad Imam Ahmad, menghimpun sejumlah besar hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Riwayat dari beliau adalah riwayat terbanyak dalam buku tersebut. Setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, beliau menjadi rujukan utama dalam hadis dan fatwa. Beliau menjadi figur yang diteladani dalam berbagai hal. Keadaan ini terus berlangsung selama masa Khulafaur Rasyidin hingga beliau wafat. Diriwayatkan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wafat pada usia 85 tahun. Pada malam Selasa tanggal 27 Ramadan. Beliau meminta dikuburkan di malam hari, dan dimakamkan di Baqi, setelah salat witir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memimpin salat jenazahnya, dan yang memasukkan jenazah beliau ke makamnya ada 5 orang. 2 orang keponakan beliau, Abdullah dan Urwah, 2 orang putra Zubair bin Al-Awam, Abu Bakar as-Siddiq, Al-Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar adalah ketiga orang cucunya. Dan putra dari saudaranya yaitu Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar, radhiyallahu anhu ajmain. Itulah kisah Aisyah, gadis putih yang dinikahi oleh baginda Rasulullah. Demikianlah kisah kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.